Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpanmu. Halo Pro People, balik lagi di Prodigo Talks. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kedatangan sosok makhluk tokoh. Ini dia Revan. Ceng ceng dereng deng. Wih. Halo. Asai. Duh. Mas Revan. Ini gimana nih kabar? Sehat baik? Alhamdulillah baik ya. Masih agak seger-seger gini ya pagi-pagi. Betul. Ini Pro People info. Jadi kalau Prodigo Talks itu syutingnya setiap jam 7 pagi. Dan dari 6 episode 4-4-nya kita hampir telat. Cuman 2 yang tepat waktu. Cuma 2 ya dari 4. Gitu. Baru setengah jam. Enggak apa-apa. Aman aja ini. Nih jadi Pro People kita sekarang kedatangan narasumber. Abang-abangan kita ini adalah bintang tamu ataupun narasumber kedua, laki-laki kedua. Betul, setelah kemarin ada Adrian. Oh Adrian udah pernah? Betul, okay. Adrian minggu kemarin gitu. Coba dong Mas Revan kenalin dulu dong ke Pro People ini. Mas Revan di Prodigo tuh sebagai apa dan sudah dari kapan? Oke, perkenalkan semuanya ya, halo. Perkenalkan saya Revan Julian Hidayat yang sering dipanggil Revan, kadang juga ada Kak Revan, ada juga Bang Pan gitu kan. Terus di sini saya di Prodigo bekerja sebagai PIC host sendiri. Jadi semua yang tentang host saya bertanggung jawab gitu. Oh ini guys, kalau kalian yang sering lihat live host Prodigo ya di semua platform. Nah ini dia bosnya nih. Iya. Jadi jangan lupa check out di live. Masuk. Nah, kalau dari di Prodigo ini dari kapan nih? Mas Revan ini. Sambil minum Bos. Oke, Bang. Aman sambil minum sambil aja. Minum ya. Duh. Santai aja, anggap aja. Kalau kata Sundanya mah ditampi ah. Nah, ditampi. Mangga. Santai aja, anggap aja ini kita lagi di Prodigo. Iya. Emang di Prodigo sih. Mungkin kalau misalkan dibilang awal mula saya masuk si Prodigo tuh dari tahun 2023 bulan Maret. 2023 Maret Awal gitu. Sebenarnya sih maksudnya Februari gitu. Tapi Februari akhir. Ya hitungnya Maret lah ya gitu. Maret. Oke. Udah berarti udah jalan 2 tahun ya? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih, jalan mau ke 3 tahun gitu. Gokil. Saya baru jalan ke 4 bulan sekarang. Widih. Fresh banget ini kita mah. Ini fresh graduate ini aku. Fresh graduate. Nah, umur aku kebetulan baru 19 sih. Aku 18 sih, Bang. berarti di umur 16 atau di Prodigo. Mohon abi mah keluar sekolah langsung mereka dia. Oke, berarti udah lumayan cukup lama gitu ya. Sekarang ngobrolnya biasa aja gitu kan, kayak kemarin ngobrolin soal kerjaan. Dan kan seperti yang kita tahu kan di Prodigo kan biasanya kalau kita tuh komunikasi jarang gitu, cuman sebatas kerjaan doang gitu, jarang yang intens segala macam. Dan ini adalah kesempatan gitu, saya bisa ngobrol sama Mas Revan ini mungkin selama 20 menit ke depan gitu. Oke, aman gitu. Nah, mau ngobrol-ngobrol diskusi juga nih sebenarnya. Jadi sambil aja ini, makin sambil produksi konten gitu, sambil sharing-sharing aja ini mah. Oke. Nih Mas Revan sendiri sebelum kerja di Prodigo pernah kerja di bidang apa? Terus apakah yang sempat nyobain banyak banget pekerjaan atau cuman satu doang terus langsung ke sini?
Kalau misalkan dibilang dari kerjaan gitu ya, yang Hmm. memang yang masuk ke perusahaan gitu kan. Hmm. Itu pertama itu masuk ke agensi. Agensi. Ada agensi salah satu di Bandung, Hmm. dan gue situ sebagai host ya, terus juga sebagai telco juga pernah, ngurusin KOL juga pernah. Hmm. Jadi kalau misalnya buat kerjaan yang memang di perusahaan itu gitu ya, ada satu gitu. Nah, habis itu masuk ke sini. Nah, tapi kalau misalkan di luar perusahaan ada lagi gitu. Banyak. Bisa dibilang banyak, enggak juga sih gitu. Apa Jadi aja itu? lebih banyaknya saya sebagai talent. Talent. Talent di salah satu kayak video klip, iklan, terus juga Wih, film. ini yang video klip yang terdalam itu ya? Yang ini bukan ini ya? Salah. Oh bukan, bukan. Banyak berarti video klip iklan gitu. Video klip sih kalau misalnya dihitung baru ada empat. 4. Boleh disebutin nggak? Boleh. Boleh. Biar nanti aku cek. Oke. Aku juga belum nonton. Biar pro people tahu juga nih. Mungkin ini karena memang karya gitu ya. Jadi itu harus kayak estetik banget gitu ya. Jadi untuk karya pertama, untuk video klip pertama ada di gue lupa judulnya apa nih yang pertama kali, tapi dia tuh menceritakan tentang seorang remaja yang memang mempunyai keterbatasan kayak gitu. Nah, untuk yang kedua judulnya Indonesiaku 1 gitu. Indonesiaku 1. Terus yang itu gue tahu itu produksi apa, gue lupa sama. Ya karena udah lama. Gua sekarang ya. Oh iya. Oh ya, gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, aman aja. Gua juga bisa kok. Gua aman aja, santai gua mah. Jaksel dikit lah ya. Nah, apa lagi itu? Yang ketiga itu ada Melomas, judulnya episode terakhir. Yang keempat ada namanya itu Waktu dari Firman Ing. Waktu Firman Ing. Itu kalau misalkan untuk video klip gitu. Iklan juga alhamdulillah pernah gitu. Oh, saya pernah lihat nih yang di Traveloka itu ya. Betul. Yang betul. Oh, aku telat. Wah, hidup. Oh ya, ini. Terus saya nggak telat sih. Tapi benar Traveloka. Iya. Nggak pantas ini kayak nggak asing gitu ya. Masnya ini gokil asal. Keren deh masnya. Thank you. Keren deh masnya. Keren juga lu. Enggak saya. Ya. Aduh aku malu. Sudah. Oke. Nih berarti udah pernah juga gitu. Nah, kalau rating deh, boleh di rating pekerjaan sebelumnya itu berapa nih? Misal kalau gua nih, gua kan pernah kerja juga kayak bukan di perusahaan sih, kayak waktu di Jakarta dulu. Gua pernah tinggal di Jakarta by the way, ya 2 tahun kurang. Jakarta 2 tahun lebih ya. Jakarta Barat gua. Jakarta Barat. Taman Sari Pinangsia, dekat parkiran Kota Tua. Alah. Nah, gitu. Oh, di Cibubur. Hah? Cibubur waktu itu pernah. Oh di Cibubur. Kirain gitu ya, Pinangsia, kirain teh kemana tuh teh? Cibubur berarti ya. Nah kalau di rating kayak 2 deh atau 3 deh, 3 pekerjaan sebelumnya gitu ya, ataupun kayak video klip ataupun iklan gitu, boleh di rating. Misal kalau gue pribadi, kalau di Jakarta waktu itu rate-nya 8,9 lah, 8,9. Terus pernah juga gue jadi driver ojol waktu dulu pas awal-awal COVID kalau nggak salah ya, jadi driver ojol. Aduh, lagi down semua itu. Asli itu 7,5 lah. 7,5 itu rate. Terus juga pernah jadi MC kebetulan, freelance gitu. Nah itu rate-nya 8. Nah Mas Revan sendiri berapa nih rating dong kerjaan sebelumnya? Kalau untuk di iklan, terus video klip sama film, itu kan masuk ke entertain gitu ya. Entertain. Mungkin kalau misalkan buat soal acting, entertain kayak gitu, gue ratingnya 10/10. Kenapa? Karena itu pertama pekerjaan atau profesi yang paling gue suka. Ya meskipun gitu ya, kalau misalnya di dunia perfilman itu kadang kalau misalnya untuk iklan sama satu lagi tuh video klip mah aman gitu ya untuk jamnya. Nah kalau untuk film kadang kayak itu callingan jam 1 malam, kadang kita callingan pagi tapi ternyata beresnya subuh. Tapi gue tuh menikmati gitu. Iya. Menikmati kayak ini seru banget gitu, meskipun ya dibilang waktunya juga aneh gitu ya, terus juga dadakan.
Tapi semuanya itu karena berjalan dan juga karena memang gue suka di bidang itu. Jadi ya gue enjoy aja gitu. Jadi makanya gue ngasih rating 10/10 buat itu. 10/10 itu tuh. Ada lagi mungkin sebelum itu atau udah? Ada yang Ada. mungkin di pekerjaan sebelumnya yang dijadi gue tuh pernah jadi kayak telco kayak gitu lagi di agensi sebelumnya. Itu bisa dibilang 8/10 lah. 8/10. Ya, kenapa 8/10? Karena mungkin di luar bisa bilang di luar fashion kali ya. Harus harus kayak ngontrol orang-orang, terus juga selalu konfirmasi atau terus komunikasi sama orang-orang gitu kan, tapi by chat kayak gitu kan. Kalau misalkan di entertain kan itu kita secara langsung terus ngobrol, ya kita datang ke situ buat jadi talent gitu kan. Jadi bukan gue yang ngurusin orang-orangnya gitu talentnya, tapi kalau misalkan di sebelumnya kayak gitu jadi kayak 8/10 dah gitu. Oke, 8/10. Berarti kerjaan-kerjaan sebelumnya tuh tetap masih berkaitan dengan agensi kayak gitu-gitu ya? Iya. Oh, tapi dengar-dengar ini pernah jadi petani madu, iya gitu? Iya pernah tuh, waduh. Itu tahun 2001 gitu waktu saya 5 SD. Oh, itu yang pakai ini kayak APD gitu kan, ambil jaring gitu kan. Ayo kita berubur. Bus. Petani madu. Benjol-benjol kan. Ada tahu nggak meme yang di Facebook sini? Ya waduh tuh. Ada yang jualan madu gitu kan. Ini asli nggak? Asli. Asli itu muka banyak gitu. Asli serius. Buat tunjukin asli. Jadi aslinya tuh udah kesengat gitu kan. Udah kesengat ya gitu. Tiba-tiba ngelewat aja di kepala ini. Samain aja ini Mas. Banyak banget kayak gitu. Oke, berarti itu kerjaan sebelumnya nih. Sekarang di Prodigo rate-nya berapa? Prodigo ya. Hmm. Waduh, ini Prodigo agak sulit nih. Karena sulit. pasti di atas rata-rata Woi, 100/10 loh. Wah, ini pasti. 100/10. Saya 1000/10. Wah, itu makin jauh banget. Terlalu TV play nih Masnya. Aduh. Oke, berarti sekarang sebagai PIC host gitu. Yeah. Yang kalau menurut gue pribadi gitu, pengamatan gue, Mas Repan ini yang banyak banget bawahannya gitu. Maksudnya yang jadi kan PIC-nya gitu ya. Bukan anak buah, rekan kerjanya tuh banyak banget gitu. Ya nggak sih? Bisa dibilang mungkin banyak kedua gitu, karena yang lebih banyak itu ada di bagian bukan packing. Produksi, ya di bawah yang packing, yang bagian gudang gitu. Oh iya sih. Jadi di host tuh kedua terbanyak gitu ya. Oh iya. Nah kan Mas Repan ini udah berjalan mau 3 tahun gitu. Pernah nggak sih sempat kayak ngerasa, ya kan namanya orang gitu kan, pasti pernah ada titik jenuh gitu kayak kerjaan gitu. Nah pas kapan, terus gimana Mas Repan melewati hal itu ketika selama bekerja di sini? Pernah ngerasain titik jenuh di mana mungkin di tahun kemarin ya 2024 mungkin. Itu tuh terjadi karena memang ada salah satu bisa dibilang faktor dari eksternal lah. Bisa bilang dari eksternal yang memang mengharuskan dari gue sendiri tuh kayak untuk mencari lagi gitu, karena memang ada permintaan dari eksternal gitu, orang tua gitu kan. Iya. Nah itu agak bingung, terus juga dari orang tua juga kan menanyakan untuk karir gue di entertain kayak gimana, di film kayak gimana, masih suka casting atau bisa dibilang ada job lagi gak di film atau kayak gitu, dibandingkan sama kerja gitu, karena kan memang dari orang tua gue tuh emang support banget gitu di bidang itu. Iya. Support banget. Jadi kayak ngerasa ketika gue ambil kerja gitu ya, ketika gue kerja sebagai karyawan gitu, mungkin bisa dibilang ada masih keraguan gitu. Jadi mungkin di situ sih yang agak bimbang kayak gitu tuh. Nah tapi karena gue terus berjalan, terus juga selalu komunikasi sama orang tua gitu, kayak gimana, jadi alhamdulillah ya sampai sekarang jadi betah di sini. Alhamdulillah juga ya gitu. Berarti itu juga yang jadi semangat Mas Repan untuk tetap kerja sini, itu dorongan dari orang tua juga gitu. Tapi kangen gak sama orang tua? Dibilang kangen sih. Ya jadi tanpa sepengetahuan Mas Repan,
kita sudah datangkan orang tua Mas Revan, mana tim kreatif, mana? Serius? Nggak ada Oh, deh nggak. kalanya. Nyuci katanya. Oh, nyuci. Nggak bisa. Iya sih. Tadi di calling dadakan nggak bisa soalnya. Soalnya gue sama orang tua gue tuh tinggalnya jauh banget gitu. Orang tua gue Antartika. enggak. Orang tua gue di lantai 1, gue di lantai 2-nya. Oh, jauh banget ya, jauh banget ya. Gokil. Itu sebuah pengetahuan dan juga wawasan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, Pro People. Damn! Oh itu ya, berarti yang jadi apa sempat gitu ya. Nah, itu saya lagi ya, bebas lah saya gua pokoknya. Nah, gue juga pernah gitu, Mas Revan, dulu waktu sebelum kerja di Bandung, sebelum kerja di Prodigo gitu ya, ada di perusahaan sebelumnya, yang dimana kan waktu itu gue pas masih di rumah tuh freelance MC gitu kan, MC ulang tahun, MC event gigs kayak gitu-gitu. Nah, terus ya hampir punya nama lah di kota sendiri itu gitu, tapi ya namanya orang tua kan, kayak ngelihat pekerjaan kayak gitu tuh kurang dianggap pekerjaan lah gitu kan. Nah jadi permintaannya lah nyuruh lah cari kerjaan yang benar gitu, padahal itu kan benar juga kerja gitu kan. Akhirnya ya udahlah ke Bandung, singkat cerita kayak gitu sampai sekarang ini jalan ke 3 tahun di Bandung. Gitu. Gokil. Mas Revan sendiri ini pas waktu itu kan udah tuh titik jenuh gitu. Nah itu kan kerja di passion yang disukain gitu ya sebelumnya gitu. Tahu yang ini gak soal sama bekerja dan berkarya gitu? Tuh. Nah itu kan sebagian kan kayak entertain kan kita berkarya juga kan, berkarya gitu. Nah setelah mungkin sekarang udah jarang gitu ya, udah jarang kan, jarang berkarya lagi gitu. Nah di tengah-tengah situasi yang sekarang gitu udah jarang gitu, suka ada kan, mungkin ya saya pribadi masih tetap ada gitu, sense untuk membuat something lah, sesuatu gitu, berkarya gitu. Nah, Mas Revan sendiri sekarang kalau bikin karya itu disalurinya ke medianya lewat apa? Nah itu mungkin nggak tahu di rumah bikin podcast kah atau bikin film pendek sama tetangga-tetangga gitu-gitu atau gimana? Karena memang apa ya, gue tuh basicnya itu talent gitu ya. Jadi kalau misalkan buat karya sendiri gitu ya, gue tuh masih ada kayak bukan kurang puas ya, kayak mungkin bukan ahli lah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk menyalurkan kreativitas dan yang lainnya pastinya gue pertama di sosial media gitu kan. Sosial media. Jadi gue pasti semua masukin ke sosial media gue. Terus juga kalau misalnya selain itu juga kalau misalnya ada acara-acara event atau apapun itu di lingkungan rumah, kayak kan suka banyak tuh kayak Tarka gitu kan, kayak gitu kan. Nah itu tuh kalau misalkan mereka ada kayak bikin kabaret ataupun lainnya, gue ikut ikut meramaikan gitu kan di sana. Karena apa ya, bisa dibilang kan kalau sekarang tuh udah apa ya, bukan senior apa ya, udah diganti sama generasi baru gitu ya. Benar. Di lingkungan rumah gitu. Jadi kalau misalkan di sana itu kalau misalnya ada acara-acara kayak 17 Agustus, juga suka ada kabar kayak gitu, pasti gue yang bikin gitu. Di situ gitu ya. Si letak untuk menuangkan ekspresi gitu. Kekreatifan gitu yang selama ini mungkin terpendam dalam dada gitu. Itu bikin konten juga tapi di sosial media bikin konten. Kalau bikin konten ya bikin, tapi jarang sih. Jarang. Karena males. Gak ada waktu sibuk gitu ya. Iya sih. Jadi kayak buat ngumpulin niatnya itu susah banget gitu. Saya ini karena ini menarik banget nih, Pro People menarik banget. Ini Mas Revan kan talent gitu. Pasti kan sebut casting. Saya juga punya pengalaman casting nih. Jadi waktu dulu pas casting tuh sama bukan sutradara, apa ya sebutnya ya? Yang orang yang nge-hire itu, caster. Nah, kayak dia tuh bilang, "Coba Alif ekspresi sedih." Gitu. Coba langsung switch, marah kan gitu. Aisyah gitu langsung marah, apa lo gitu loh, langsung marah switch. Dan itu antri kan orang-orang kan sampai puluhan lah, dan gue tuh antrian keberapa lupa, dan nyaksiin gitu, lihat dari yang peserta pertama sampai terakhir gitu semuanya switch. Nah, Mas Revan sendiri nih, aku pengen udah tahu nih arahnya kemana nih. pengen lihat nih 3 ekspresi D, tapi dialognya masih sama. Dialognya apa ya?
Dialognya gini aja deh. Kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu jangan pergi kemana-mana. Pertama, ekspresi sedih. Serius nih? Serius. Serius. Aduh. Tiba-tiba ditembak kayak gini. Talent, ini harus talent ini. Oke. Aktornya, Lihatnya aktornya. ke mana nih? Ke yang sini ya. Sini aja. Iya. Enggak ke masnya. Oh, jangan dong, nanti saya ini. Aduh. Bentar ya. Ada agak gugup nih, minum dulu ya. Kamu jangan pergi kemana-mana, sedih. Gitu. Berarti Kamu jangan pergi kemana-mana ya. Ting, 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 ting. Ting, 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 Tinggal ting. bilang aja nih apa namanya itu action gitu. Ya, action. Oke. Ting, ting. Bentar ya. And camera roll and Bentar tunggu. Oh, tadi itu apa aja? Sedih, sedih, terus marah, marah, terus sama satu lagi bingung. bingung. Kak, Oh, jadi kayak mungkin boleh bingung. Kebingungan. Atau mau apa deh dari Mas Repannya. Berarti mungkin sedih, marah, sama satu lagi boleh deh dari Mas Repan apa? sedih, marah, bahagia boleh. Happy berarti. Kamu Ada jangan pergi kemana-mana. bahagia, ya boleh. Ya, boleh. Berarti langsung pas kamera roll action langsung switch. Tiga-tiganya sekaligus. Oke. Sedih dulu, marah dulu, terus marah, terus bahagia. Oke, switchnya dikodein, switch Nah, gitu. Nah, gitu. Gara-gara Oke. Oke, camera roll and action. Kamu jangan pergi kemana-mana ya. Kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu jangan pergi kemana-mana. Wih, tepuk tangan, keren. Asoy. Down. Tapi Net masih note ada yang S. kurang nih. Tapi itu tadi kelihatan tuh jiwa-jiwa aktornya tuh. Wah, ini nih. Asoy. Keren ini masnya. Thank you. Agak malu nih. Tapi gue punya pengalaman kayak gini nih sama juga tuh yang kayak tadi bilang casting kayak gitu ya. Gue pertama kali ngeliat cowok gitu ya. Ini beneran dia gak tahu namanya siapa tapi dia bagus banget menurut gue. Tapi gak tahu kalau sekarang dia masih film atau enggak gitu. Dia switch kayak gitu. Dan dia tuh awalnya tuh nangis gitu karena memang kalau misalkan untuk si rata-rata gitu ya, rata-rata orang-orang tuh kalau di caster mintanya itu antara marah, nangis, senang, atau nangis, marah, senang. Kenapa? Karena yang dua ini, yang marah sama yang nangis, itu tuh paling susah. Makanya, tapi ini ada satu orang yang memang sebelum gua dia masuk baru juga berapa detik, baru aja 10 detik nangis, beneran nangis. Kayak langsung disuruh marah-marah, kayak wah gila banget itu bagus gitu. Nangisnya gini nggak? Gitu nggak? Enggak sih, lebihnya tuh kayak seru banget ya, kita udah ngobrol banyak banget soal kerjaan Mas Evan. Mungkin nanti kita bisa discuss lebih banyak lagi kalau ada waktu gitu ya di luar jam kerja, pokoknya pulang kantor gitu kan segala macam. Karena ini waktu kita terbatas nih Mas Evan, seru banget gitu. Jadi tadi Pro People itu sedikit lebihnya bisa mungkin bermanfaat khususnya bagi gue pribadi dan juga umumnya bagi kalian semua tentunya. Semoga dapat insight lah gitu dari setiap narasumber yang kita hadirkan di Prodigo Talks ini gitu ya. Karena narasumbernya pasti dari kalian-kalian Prodigo gitu. Karena kalau mengundang artis-artis besar, uangnya tidak ada, budgetnya tidak sampai. Nah, dan mereka juga gak tahu mau, gak tahu enggak. Benar, apalagi hostnya saya. Saha gitu. Alip yuk. Benar. Ya. Nah itu Mas Repan. Jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi gitu. Sekarang kita masuk ke games nih, segmen games. Namanya Prodi Quick. Prodi Quick. Nah gitu. Nanti kita perpindahan ininya bareng nyebutinnya. Sekarang kita saatnya masuk. Sekarang kita beralih ke segmen Prodi Quick. Gitu nanti. Tapi gue jelasin dulu nih. Jadi segmen Prodi Quick tuh
kita berdua satu sama lain nanti gantian nyebutin produk-produk Prodigo sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Satu kali. Satu kali gantian kayak gitu. Oke, siap. Kita segmennya bareng-bareng. Sekarang kita beralih ke segmen Prodiquick. Segmen Prodiquick. Oke. 1 2 3. Sekarang kita beralih ke segmen Prodiquick. Oke, Pro People. Jadi sekarang kita Prodiquick nih nyebutin produk dari Prodigo sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. PIC host masa sih cuman hafal dikit gitu ya. Aturannya harusnya 1 detik 1 produk nggak sih? Iya nggak sih? Nah, mulai dari narasumber dulu seperti biasa. Ini saya mencet. Oke, siap. 3 2 1. Blora. Oh, terus. Blora. Makam. Seram. Barito. Terus ya Allah ya Robi. Kapuas. Timor. Sakra. Propos. Apa ini namanya itu? Propos. Karame. Benggala. Koka. Terus Galang. Ada juga Pasuruan. Manggala. Habis. Ya Allah. Habis. Revan hanya bisa menyebutkan 14 produk dalam 30 detik. Itu tapi adalah suatu pencapaian. Nanti kita lihat di leaderboardnya. Di episode-episode sebelumnya, 2 sebelumnya. Ada Teh Gita, Adrian, itu ntar saya lupa lagi soalnya. Gue lupa lagi, ntar cek dulu. 14, oke 14. Sekarang gantian nih. Aduh, giliran saya, tolong. Silakan Mas Revan yang mencetnya. Susah juga ya kalau misalnya dadakan. Oke. 3, 2, 1. Badik. Gola, Propos, Mahakam, Bahau, Sintang, Namo, Makale, terus apa itu namanya Bone, terus juga apa itu Bone, aduh apa ya habis 9 cuman 9 saya cuma 9 nih. Saya akuin jujur kalah dari Mas Revan ini 14. Saya cuma 9 guys. Kalah terus dari narasumber. Padahal tiap hari bikin hasil gini-gini. Tiap hari. Saking banyaknya jadi lupa. Oke, seru banget ya Mas Revan. Itu sekaligus menutup perbincangan ataupun obrolan kita pada pagi hari yang cerah ini. Cerah banget. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi di awal biasanya dicantumin sama editor untuk Instagramnya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut gitu mengenai Mas Revan, boleh ntar di follow Instagramnya ataupun juga boleh di follow ke rumahnya. datengin. Oh boleh tuh, ada sebelah di sana. Jangan ntar kalau banyak yang datang kan tiba-tiba ntar dijarah gimana? Oh iya. Jangan mending jarah. Enggak jadi. Aduh agak bahaya tadi. Aduh. Hampir aja kecoplosan. Jangan normalisasikan menjarah-jarah. Itu sudah lewat. Oke. Itu aja teman-teman Pro People semuanya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Thank you juga buat kalian yang selalu support. Jangan lupa di like, jangan lupa silakan diramein di kolom komentar. Karena jujur ini adalah episode paling gokil, paling entertain karena narasumbernya juga entertain juga teman-teman. Itu tentunya jangan lupa di subscribe, jangan lupa dinyalain loncengnya juga, dan boleh lihat konten-konten Prodigo yang lainnya. Follow sosial media juga Prodigo di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Oke, thank you kalau begitu. Saya Alifi pamit dan gua Revan. Sampai jumpa di Prodigo Talks episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.